Perdebatan yang sama dalam 3, 2, dan 1. Proposisi datang dengan tidak konsisten juri. Mereka bilang bahwa BG hidup di negara yang dengan adanya ketidakstabilan dan adanya isu-isu sosial seperti HAM yang ada. Tapi jika BG menolak tawaran tersebut dan ia malah akan mengambil job atau tawaran lain di rumah produksi yang lain, misalnya pun bisa rumah produksi yang lain itu bisa lebih kecil, hal ini tidak akan adil di sisi aktor rentan atau di sisi aktor kecil selain BG. Mereka akan merasa hak-hak kecilnya, aktor rentan lainnya akan merasa hak-haknya diambil oleh BG karena BG menolak tawaran besar dan dia malah memilih tawaran dari rumah produksi yang kecil yang lain. Aktor rentan ini akan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh job yang sama. Kemudian yang kedua adalah oposisi bilang bahwa BG trauma mendalam yang dirasakan BG, sehingga BG nggak usah menerima tawaran itu lagi. Tapi sadari juri bahwa justru dengan ia sudah paham dengan traumanya, ia paham dengan rasa sakitnya dan stresnya itu, sadari juga BG sekarang udah jadi hebat, udah terkenal dan udah sukses. Berarti ia sudah berhasil melewati masa-masa kelamnya itu, bukan? Dia udah paham dengan stres yang ada dan dia udah belajar dengan itu. Banyak di sekitar kita yang harus mencapai sesuatu dengan berdarah-darah dulu, bukan? Dan mereka harus mengusahakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Dan itu memang mutlaknya begitu, bukan, Dewan Juri? Oke, sadari juri pada status quo saat ini dengan masyarakat yang banyak tidak memiliki pekerjaan dan dunia yang kita hadapi kekurangan lapangan pekerjaan, maka yang terjadi ketika BG menolak adalah ia membuang kesempatan bekerjanya dan kesempatan emasnya yang pastinya juga dibutuhkan untuk dirinya dan juga orang lain yang mendambakan pekerjaan tersebut. Penolakan ini buruk juri, sadari bahwa hal ini tidak relevan untuk dilakukan saat ini karena membuang kesempatan itu tidak relevan dengan orang-orang sekarang yang mati-matian mencari pekerjaan pun walaupun dia adalah individu terdidik sekalipun. Oke, mari kita lihat tawaran rumah produksi ini bagaimana. Tawaran internasional tersebut tidak datang 2 kali dan hanya ditawarkan kepada BG seorang. BG pastinya sudah sadar memiliki banyak plan besar dan banyak mimpi yang akan ia raih untuk hidupnya. Dan satu-satunya cara untuk dia menjalankan hidupnya di kedepannya, maka dia adalah harus bekerja sebagai aktor dan dia harus melanjutkan hidupnya sebagai aktor dengan memilih tawaran tersebut. Dan dia dengan bermain film dengan ranah internasional tersebut yang sudah memiliki nama besar. Mari kita lihat BG ini bagaimana. Lihat bahwa BG ini aktor berpengaruh. Artinya apa? Dia dapat memberi penjelasan atau mempengaruhi orang lain di sekitarnya dengan jalan pikir yang ia bawa dan dengan benar juga pastinya. Dia atau BG ini lahir dari keluarga yang kurang mampu. Pastinya kebutuhan keluarga juga ditanggung oleh BG karena BG sudah sukses dan sudah ternama sekarang. Maka karena BG sudah memiliki integritas yang sudah ia miliki sejak lama dan jalan pikir benar yang ia miliki sejak lama, maka karena dia sudah menjadi orang yang berpengaruh, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dan sadari juga BG juga nggak akan bodoh tiba-tiba dengan prinsip yang ia bawa sejak dulu, dan jika ia memilih untuk mengikuti tawaran tersebut, dia juga nggak akan langsung berubah prinsip dan lain sebagainya. Kemudian masuk dalam kontribusi saya dalam perdebatan. Yang pertama, implikasi di sisi mereka akan lebih buruk juri. Karena apa? Karena rumah produksi kalau BG nggak masuk, nggak akan pernah terjamah dan nggak pernah terdatangi orang dengan yang melek isu kemanusiaan seperti BG dan orang yang paham dengan isu-isu seperti itu. Dan mereka hanya berputar pada roda yang sama dan dengan konflik atau masalah-masalah itu saja. Dengan adanya BG masuk dalam rumah produksi tersebut, maka BG nggak akan masuk dengan semerta-merta aja. BG pastinya kedua belah pihak mendapatkan kontrak kerjasama yang disetujui juga oleh
dua belah pihak tersebut. Sebagai BG dengan orang yang berintegritas dan juga memiliki cara pandang yang baik dalam suatu ketidakadilan dan isu HAM, dia dapat memberikan usulan bahwa aku nggak apa-apa gabung, tapi dia membawa keinginan bahwa tidak akan terjadinya eksploitasi yang akan dia alami di dalam rumah produksi tersebut. Jika rumah produksi sudah menawarkan, maka artinya apa? Rumah produksi juga harus mau menyetujui tawaran apa yang diberikan oleh BG. Ketika tawaran tersebut sudah bersatu, maka keselarasan dalam mereka bekerja itu akan terjadi juri. Dan juga karena BG memiliki penggemar yang sangat banyak, karena BG adalah orang yang berpengaruh, BG bisa menenangkan atau memberi sosialisasi kepada penggemarnya, karena dia nggak akan mungkin sejalan dengan hal itu, dan dia udah membawa prinsip benar itu dari lama, dan dia nggak akan tiba-tiba bodoh hanya karena dia masuk ke dalam rumah produksi tersebut. Yang kedua adalah karir BG akan stuck di situ-situ aja kalau dia nggak menerima tawaran ini. BG di sini bisa keluar zona aman, tapi juga dia bisa juga meluruskan zona yang belum aman itu juga juri, dan karena dia aktor berpengaruh, maka BG ini bisa memberikan hal baik bagi rumah produksinya ini juri, dan dia sudah menjadi aktor berpengaruh, dia sudah mengambil tawaran tersebut, dan akan dilakukan promosi besar-besaran yang akan terjadi untuk mempromosikan filmnya dan juga mempromosikan BG dengan prinsipnya itu sendiri. Kemudian ia akan mendapat uang banyak dan juga gaji yang ia rasakan, misalnya. Lalu ia akan keluar dari rumah produksi tersebut, lalu ia memberitahu orang lain, dan dia menjadi orang yang lebih berpengaruh. Hal ini memiliki kemungkinan besar dalam menyuarakan isu-isu tersebut, isu-isu ketidakadilan dengan integrasi yang dimiliki oleh BG tersebut.